Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih. Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan salah satu pemberontakan yang ada di Indonesia. Gerakan 30 September ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 setelah Indonesia merdeka, tepatnya berada di daerah Jakarta, yang dimana di sana juga terdapat lubang buaya. Lokasinya berada di sekitar Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang buaya menjadi tempat pembuangan perwira Angkatan Darat yang menjadi korban G30S PKI. Tubuh mereka dimasukkan ke dalam lubang kecil sehingga lebih dari satu orang menumpuk di dalamnya. Latar belakang G30S PKI terjadinya Perang Kemerdekaan Indonesia. Kedua, membuat keadaan menjadi serba darurat. Pemerintahan Indonesia tidak sempat menuntaskan tindakan pembubaran PKI. Kaum kiri yang sebelumnya menjadi tawanan terpaksa dilepas atau berhasil lolos dari penjara. Perseteruan tentara dan PKI mulai bangkit kembali pada 1949. Salah satu tokoh PKI yang berhasil lolos adalah Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, sosok muda yang kemudian menjadi pemimpin terakhir PKI. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI semakin berkembang dengan pesat. Jumlah anggota PKI semakin meningkat dari 8.000 anggota hingga menjadi 3 anggota. PKI juga mulai masuk dalam sistem parlementer. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh kemunculan konsep ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau biasa disebut Nasakom, yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ingin menyertakan PKI dalam konsep Nasakom tersebut. Di sisi lain, TNI Angkatan Darat masih tidak bisa menerima keberadaan PKI. TNI Angkatan Darat pun menolak konsep Nasakom karena dianggap hanya menguntungkan PKI. Hal ini memicu ketidakharmonisan hubungan antara TNI Angkatan Darat dan PKI. Pertentangan ini juga turut melatar belakangi peristiwa G30S PKI. G30S PKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu adalah ketua dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Ke-6 perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain
Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Surapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isach Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Kapten CJCI Pierre Andreas Tendean adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Pierre lahir dari pasangan Maria Elizabeth Cornet dan Aurelius Lamer Tendean. Ade Irma Suryani adalah anak Jenderal Abdul Haris Nasution yang tewas tertembak dalam peristiwa G30S atau Gerakan 30 September oleh PKI pada tahun 1965. Ade Irma Suryani masih berusia 5 tahun saat menjadi korban. Putri bungsu Abdul Haris Nasution tersebut tewas dalam serangan pasukan Cakra-Birawa yang menyerbu rumah Nasution di Menteng, Jakarta Pusat pada 30 September 1965 tengah malam menjelang 1 Oktober dini hari. Tujuan G30S PKI. Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Beberapa tujuan G30S PKI. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G30S PKI. Tindakan dan penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrawibawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1965 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Akhir dari peristiwa kelam G30S PKI pada 1 Oktober 1965, penumpasan pemberontakan G30S PKI pun dimulai. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Selanjutnya, Maijen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Upaya penumpasan terus dilakukan. Rakyat Indonesia terus membantu
dan mendukung penumpasan tersebut. Demonstrasi anti PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan pun diberlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa G30S PKI. Selanjutnya, atas desakan rakyat yang menuntut PKI untuk dibubarkan, puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966. Soeharto langsung melarang terhadap PKI dan mengeluarkan ormas-ormas di bawahnya. Akhirnya, Kedaulatan Pertahanan Indonesia lah yang memenangkan peristiwa itu di bawah pimpinan Maijen Soeharto yang pada saat itu menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Pasukan G30S PKI dinyatakan menyerah dan kalah. Langkah penumpasan dimulai pada 1 Oktober 1965. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan G30S PKI itu yang menduduki lapangan Merdeka. Selain itu, Maijen Soeharto pun memberikan tugas kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Tugas itu pun selesai dalam waktu yang singkat dan tanpa pertumpahan darah. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi pada jam 20.00 WIB, Soeharto mengumumkan bahwa sudah terjadi perebutan kekuasaan oleh gerakan 30 September 1965. Beliau juga menyampaikan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam Kasab Jenderal Andi Haji Nasution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan berlanjut pun ke kawasan Halim Perdana Kusuma pada 2 Oktober 1965, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Dari keterangan polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, Soeharto dan pasukannya itu akhirnya dapat berhasil menemukan jenazah para jenderal. Setelah ditemukan tepat pada 5 Oktober 1965, jenazah para jenderal dan Letu Pierre Tendean tersebut kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dipa Nusantara Aidit adalah sosok yang diduga dalang di balik peristiwa G30S PKI. Ia merupakan Ketua Umum Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Di masa kepemimpinannya, ia berhasil membawa PKI menjadi partai ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Pada saat pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi bahwa PKI adalah pelaku pemberontakan G30S. Aidit yang saat itu menjabat sebagai ketua PKI dituduh sebagai dalang peristiwa tersebut. Mengetahui dirinya dicari, ia lantas melarikan diri hingga ditangkap di tempat persembunyiannya di Solo, yaitu di rumah Kasim Harjomartono. Setelah itu, Aidit dieksekusi oleh beberapa militer di sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali. Kesimpulan dari peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S PKI adalah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI bertujuan untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia dan merebut kekuasaan atas pemerintahan yang sah. 2. Peristiwa ini sering disebut Gerakan 30 September atau disingkat G30S PKI atau Gestapu (Gerakan September 30) atau Gestok Gerakan Satuan Oktober, yaitu sebuah peristiwa
yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965, di mana 6 perwira tinggi militer Jenderal Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya diculik dan akhirnya dibunuh dalam suatu usaha serangkaian percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. 3. Cara-cara yang dilakukan oleh Partai Komunis dalam usaha kudetanya merebut kekuasaan dari tangan pemerintah sangatlah kejam. Awalnya, oknum PKI ini melancarkan isu ke masyarakat, yaitu berupa isu Dewan Jenderal yang yakni mengungkapkan bahwa adanya beberapa petinggi angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan Presiden Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Hal ini dilakukan untuk mencari kambing hitam atau rencana kudeta G30S PKI terhadap pemerintah. 4. G30S PKI 1965 sampai saat ini masih menyisakan misteri yang membingungkan, dan kejadian tersebut juga masih sangat terasa begitu mengerikan. Isu bahwa adanya keterlibatan Soeharto pun mencuat setelah berjalannya Orde Baru sampai pada keruntuhannya. 5. Sejarah panjang yang terjadi di Indonesia membuat bangsa ini lebih dewasa dalam menyikapi peristiwa yang dapat menjadi catatan sejarah bangsa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian untuk menuju pada perubahan ke arah yang lebih baik. Anak gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti.